terkait dengan distribusi kebijakan dan sosialisasi yang sudah dilakukan terkait dengan ASO yang sesuai dengan perintah undang-undang itu kan dilakukan secara serentak, Pak Menteri. Tapi kan kembali pada kebijakan Kominfo kan melihat kesiapan wilayah itu, sehingga sampai dengan hari ini kan kita tahu di sekitaran Jabotabek yang baru diberlakukan analog switch off. Nah, sehingga memang kalau dilihat dengan dinamika pemberlakuan kebijakan ini hanya di Jabotabek, berarti kan distribusi kebijakan ini serta informasi ini kan belum secara merata tersebar sampai ke seluruh pelosok wilayah. Nah, pasti kan ada beberapa kendala-kendala yang tentunya Pak Menteri bisa menjelaskan, dan mungkin itu butuh tahapan. Kira-kira kesiapannya kapan ini baru bisa diselesaikan? Karena kami kan juga kemarin beberapa kali melakukan kunjungan-kunjungan panja ya di beberapa daerah, banyak sekali masukan-masukan yang harus kita terima dari masyarakat. Nah, jadi saya pikir ini juga harus perlu dijelaskan oleh Pak Menteri penanganan wilayah-wilayah yang sudah siap dan wilayah yang belum siap ini sampai sejauh mana hingga saat ini. Karena kan perintah undang-undangnya ini kan harus kita lakukan serentak, tapi nyatanya tidak. Gitu. Jadi saya pikir ini harus perlu ada gambaran juga dari Pak Menteri kepada kita, sehingga coba kita cari solusi sama-sama untuk memuluskan kebijakan ASO yang sudah dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan perintah dan amanat Undang-Undang Omnibus Law. Nah, kemudian yang berikut ya, saya pikir sampai saat ini kan masih ada kontroversi juga, Pak. Itu dari beberapa stasiun TV yang akhir-akhir ini kita ikuti dan kita lihat ya. Nah, kontroversi ini sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kominfo terhadap TV-TV swasta yang sampai dengan saat ini masih melakukan komplain di publik gitu. Saya pikir ini harus perlu diperjelas itu, karena sifatnya kebijakan pemerintah ini kan berarti tahapan demi tahapan, persiapan demi persiapan itu harus sudah clear dilakukan. Nah, setelah itu dulu baru kita masuk dalam melakukan analog switch off secara serentak. Itu. Yang berikut kan saya lihat dari kurang lebih sekitar 514 kabupaten ya, hanya baru digelar di 222 ya kabupaten kota di seluruh Indonesia. Berarti kan sebagian wilayah besar yang ada di Indonesia ini kan belum dilakukan ASO. Nah, per 2 November itu nanti. Nah, jadi saya pikir banyak sekali kendala yang kita alami dari yang kita mendapatkan informasi dari setiap kunjungan kita. Itu salah satunya misalnya soal infrastruktur ya, kemudian soal sosialisasi yang kurang, soal kesiapan SDM dan lain-lain. Nah, saya pikir ini bagaimana di wilayah-wilayah yang sampai saat ini masih blank spot. Kemudian kita mau untuk melakukan analog switch off di wilayah-wilayah daerah blank spot ini kan juga sangat kurang sekali, Pak. Itu. Jadi saya pikir pasti tidak akan terpenuhi. Itu belum lagi misalnya infrastruktur digital yang belum tersebar di seluruh wilayah-wilayah pelosok 3T. Itu. Salah satu misalnya di wilayah saya saja di Papua, Pak. BTS-BTS yang kita bangun dengan target 2022 karena COVID molor sampai 2023 belum selesai juga, masih banyak sekali wilayah-wilayah. Nah, ini kemarin waktu kita kunjungan terakhir di Makassar, saya minta harus dilakukan mapping wilayah. Nah, wilayah ini penanganan kita seperti apa? Itu untuk mengatasi masalah blank spot, ya, kesiapan infrastruktur, kesiapan SDM dan lain-lain. Nah, sehingga pada saatnya nanti kita ingin untuk melakukan percepatan kebijakan, ya, benar-benar secara bertahap kita sudah melakukan persiapan dengan matang, sehingga nanti ketika kita berlakukan dengan target waktu maksimal atau minimal yang kita tentukan oleh pemerintah, maka seluruh daerah sudah harus melakukan itu. Karena saya pikir kalau soal industri, Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa kesiapan industri sudah sangat siap untuk distribusi TV digital. Nah, itu sudah pernah disampaikan di sini. Industrinya, Pak Permana, mohon maaf pimpinan, tetapi infrastruktur MUX-nya. Ya. Karena industri khususnya LPS harus menyediakan set-top box sesuai komitmennya. Ya. Jadi baik, mereka juga belum siap di sisi set-top box-nya. Ya. Jadi saya pikir mungkin itu ya.
Jadi saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya tegaskan sehingga pada kesempatan ini ya, karena kita fokus membahas soal ASO, mungkin Pak Menteri bisa menyampaikan secara komprehensif terkait dengan kesiapan yang sampai dengan saat ini sudah dilakukan dan 2023 kita akan melakukan apa. Itu karena memang kita masuk dalam masa transisi 2024 ini kan sangat riskan juga Pak Menteri, kalau peralihan terus kemudian keberlanjutan ini harus ditindaklanjuti seperti apa pencapaian kita nanti, berapa persen yang bisa kita capai sampai dengan target waktu yang ada. Terima kasih Pak Menteri.